Semangat pagi, salam sejahtera. Sebagai Treasurer Regional Chief Economist dari Financial Advisor, dia sampaikan ke KPPN agar dia bisa melakukan rekor dalam melaksanakan fungsi-fungsi. Belum siapkan kedua. Komen 2. Kompur Medan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Wah, senang sekali akhirnya podcast KPPN Medan 2 bisa kembali hadir ke hadapan teman-teman semua. Pastinya momen ini sangat ditunggu di mana kita bisa saling berbagi informasi yang tentunya akan bermanfaat dan berguna untuk semua pendengar dan penonton setia podcast KPPN Medan 2. Nah, mungkin ada sedikit yang berbeda nih dari podcast kita yang sebelumnya. Untuk podcast KPPN Medan 2 sekarang memiliki nama panggilan baru loh. Pada tahu nggak nih nama barunya apaan? Mungkin kalau kalian lihat judul besar dari video ini udah ketebak kali ya nama barunya apa? Ya, podcast Komet 2, Kombur Medan 2. Nah, kombur itu apaan? Nah, kombur itu adalah salah satu kata yang berasal dari bahasa daerah di Provinsi Sumatera Utara, yaitu bahasa Batak. Artinya obrolan atau bincang-bincang. Jadi podcast Komet 2 atau Kombur Medan 2 adalah podcast di mana berisi tentang obrolan dan diskusi bersama dengan kami KPPN Medan 2. Perkenalkan, saya Esther Priscilla Siregar selaku pegawai OJT di KPPN Medan 2. Salam kenal ya semua sobat Komet dimanapun berada. Nah, pada kesempatan kali ini di episode perdana podcast Komet 2, kita akan membahas suatu topik yang masih hot issue-nya nih sekarang, yaitu topik mengenai implementasi shadow organization pada KPPN Medan 2. Kira-kira sobat Komet tahu nggak sih tentang shadow organization itu apa? Dari namanya aja kayaknya udah kedengaran keren ya. Nah, untuk kali ini kita akan mendatangkan narasumber yang tepat nih untuk kita tanya-tanyain dan juga untuk membahas terkait dengan shadow organization ini untuk lebih jelasnya. Beliau ini merupakan sosok yang sangat berpengaruh di KPPN Medan 2 dan merupakan pemimpin di KPPN Medan 2 ini sendiri. Langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, Ibu Sondang Ratuasi Halowo selaku Kepala KPPN Medan 2. Selamat pagi Ibu Sondang. selamat pagi. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Gimana Bu kesehariannya sekarang Bu? Apakah mungkin sekarang lagi banyak pekerjaan Ibu di kantornya atau gimana Bu? Kalau kita kegiatannya seperti biasa ya, sebagai pengelola keuangan daerah, sebagai kuasa hukum di daerah, ya pasti kita melakukan tugas-tugas fungsinya. Kemudian juga sesuai dengan topik kita pada podcast hari ini, yaitu terkait dengan pelaksanaan tugas kita sebagai shadow organization. Ya, jadi shadow organization ini masih topik yang masih baru sekali ya Bu, khususnya di lingkungan DJPB ini sendiri. Kira-kira shadow organization itu sebenarnya tentang apa sih Bu? Shadow organization ini merupakan penajaman fungsi dan struktur organisasi dalam meningkatkan peran KPPN sebagai treasurer, kemudian sebagai regional chief economist dan sebagai financial advisor. Karena sebenarnya tugas-tugas yang saya sebutkan tadi itu sudah dilakukan sebenarnya beberapa tahun terakhir, namun belum dibentuk dalam bentuk struktur organisasi. Sehingga dibentuk juga lah untuk mengakomodir pelaksanaan shadow organization telah dibentuk, yaitu Kepdirjen nomor 3 tahun 2023, yaitu tentang pembentukan shadow organization pada KPPN. Baik Bu, jadi kan pastinya shadow organization ini muncul karena ada suatu alasan tertentu. Kira-kira hal apa yang melatar belakangi hingga munculnya shadow organization ini? Baik, ada beberapa hal yang mempengaruhi dan latar belakangi terbentuknya shadow organization, diantaranya yaitu instansi vertikal di JPB, dalam hal ini juga KPPN Medan 2 itu mengalami pengembangan tugas dan fungsi seperti saya sampaikan di atas, yaitu sebagai treasurer, regional chief economist dan financial advisor, sehingga dapat lebih terlibat di dalam memberikan analisis terkait pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerahnya. Kemudian struktur instansi vertikal yang ada saat ini, yang existing, ini berfokus kepada fungsi treasurer, yaitu sebagaimana diatur di dalam PMK 262 tahun 2016, yaitu tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal di JPB. Kemudian adanya tantangan yang dihadapi oleh instansi vertikal DJPB, dalam hal ini juga tentunya KPPN Medan 2, antaranya adalah
minus growth Kemenkyu yang ini akan berpengaruh kepada rencana strategis pengelolaan SDM di DJPB, kemudian penyederhanaan birokrasi yang akan berdampak kepada perubahan pola ke arah non-hierarkis, kemudian adanya disrupsi teknologi yang akan berdampak kepada simplikasi, otomasi proses bisnis, dan yang terakhir ada job shifting, yaitu yang berfokus kepada analisis sehingga perlu peningkatan dalam kompetensi SDM. Baik Bu, jadi dengan adanya implementasi shadow organization ini pastinya ada perubahan-perubahan yang terjadi di KPPN Medan 2. Mungkin bentuk nyata perubahan-perubahan tersebut seperti apa Bu? Baik, dengan adanya sudah kita tetapkan SK tentang shadow organization yang pastinya juga ada struktur ya tentang shadow organization ini, yaitu penamaan di masing-masing seksi maupun kepala kantor itu mengalami perubahan. Kepala kantor disebut dengan Chief of Treasury and Financial Advisor, di mana dibantu oleh Division of Operating Officer yang dulu disebut dengan Kasubag Umum. Kemudian Internal Control Officer ini merupakan bagian dari MSKI, yaitu unit kepatuhan internal, yang kemudian dibagi lagi dua divisi, yaitu Divisi of Operational Treasury dan Division of Financial Advisor. Division of Operational Treasury ini headnya adalah KCPD atau PDMS kalau di KPPN tipe A2, kemudian dengan co-headnya adalah Kasibang dan Kasivera, yang membawahi yaitu Payment Execution Team, yaitu staf PD, kemudian Settlement and Liquidity itu di staf bank, kemudian Accounting and Reporting Team itu di staf Vera, dan divisi satu lagi yaitu Division of Financial Advisor itu dengan headnya adalah Kasih MSKI, kemudian co-headnya adalah Kasibang dan Vera. Ini membawahi dua unit, yaitu Central Government Advisory Unit dan Local Government Advisory Unit, di mana Central Government Advisory Unit ini adalah staf MSKI, kemudian untuk Local Government Advisory Unitnya adalah staf seksi bank dan Vera. Kalau di KPPN Medan 2 sendiri Bu, bagaimana pelaksanaan dari shadow organization ini yang sudah dilakukan? Sebenarnya saya sampaikan tadi bahwa shadow organization ini adalah penajaman tugas fungsi gitu ya. Jadi ada beberapa seksi yang ada, yaitu pelaksanaan tugasnya itu memang sudah dilakukan, yaitu seperti saya sampaikan tadi, tugas Payment Execution Team itu adalah di seksi PD, kemudian Settlement and Liquidity seksi bank, kemudian Accounting and Reporting Team itu di seksi Vera. Tugas ini di bawah Divisi of Operational Treasury itu sudah dilakukan ya, dan itu memang menjadi layanan kita tadinya di segi treasury gitu ya. Kemudian di Division of Financial Advisor itu di Central Government Advisory Unitnya itu juga kita sebenarnya sudah melakukan tugas-tugas seperti pembinaan teknis satker, itu sudah kita lakukan. Kemudian laporan helpdesk atau customer service itu juga sudah kita lakukan. Kemudian review dan evaluasi pelaksanaan anggaran sudah kita lakukan, yaitu kita kenal dengan EPA ya. Kemudian pembinaan Javung terbuka ini juga kita lakukan. Kemudian penyuluhan digitalisasi pembayaran DJP, KKP ini juga hal yang kita lakukan memang rutin. Kemudian standarisasi IT pada satker juga hal-hal yang sudah kita lakukan di Medan 2. Kemudian di Local Government Advisory Unitnya itu kita sudah melakukan konsultasi pengelolaan keuangan daerah, konsultasi pelaksanaan TKD, kemudian monet TKD ini sudah kita lakukan untuk pemerintah daerah, Kota Binjai maupun Kabupaten Langkat, karena kedua Pemda itu merupakan lingkup bayar untuk KPPN Medan 2. Kemudian untuk monitoring dan penyuluhan UMKM juga sudah kita lakukan, ini dilakukan oleh seksi bank ya biasanya ini. Namun untuk kali ini karena kita merupakan tim, kita sudah melibatkan antar seksi di dalam pelaksanaan tugas-tugas yang di Division of Financial Advisor. Jadi sebagian besar sebenarnya sudah dilakukan ya Bu, sehari-harinya di KPPN Medan 2 ya Bu ya.
Bu. Jadi kira-kira untuk output atau hasil dari adanya shadow organization di KPPN Medan 2 itu secara garis besarnya itu apa, Bu? Dari hasil kita melihat bahwa KPPN itu sudah tidak hanya bergerak di segi treasury, dalam hal ini hanya penyaluran APBN ya kepada satuan kerja kita maupun sebagai penyalur TKD kepada pemerintah daerah yaitu Kota Binjai maupun Pemda Langkat. Namun kita juga sudah melakukan ada fungsi financial advisor di mana kita melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah. Kemudian kita juga sudah melakukan analisa terhadap laporan-laporan keuangan daerah. Dari segi regional chief economist kita juga sudah melakukan press release terkait dengan bagaimana perkembangan realisasi untuk Satker maupun untuk pemerintah daerah lingkup bayar KPPN Medan 2. Juga hal-hal lain yang terkait dengan terkait dengan pertumbuhan ekonomi untuk di pemerintah daerah lingkup bayar KPPN Medan 2. Dalam hal ini juga kita sampaikan di dalam press release-nya. Kemudian dari segi pelaksanaan tugas fungsi ini lebih melibatkan tidak hanya kepada selama ini kita hanya mengenal satu seksi gitu ya di dalam pelaksanaan tugasnya. Namun dengan adanya shadow organization ini kita sudah melibatkan antar seksi sehingga lebih memperkaya dan lebih memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada satuan kerja maupun kepada pemerintah daerah yang menjadi wilayah KPPN Medan 2. Baik Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bu untuk menutup podcast kita karena waktu kita mungkin yang terbatas juga. Mungkin harapan Ibu ke depannya terkait dengan implementasi shadow organization khususnya di KPPN Medan 2 sendiri itu seperti apa Bu? Harapannya ya tentu saja apa yang sudah kita laksanakan sampai dengan saat ini itu benar-benar bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian tentu saja tim-tim yang sudah kita bentuk itu kita harapkan mempunyai kompetensi yang lebih nantinya sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih baik lagi kepada satuan kerja kita maupun kepada pemerintah daerah yang kita layani. Kepada seluruh pejabat dan pegawai tentu kita harapkan dapat meningkatkan kompetensi khususnya dalam hal analisa ya, karena tuntutan pekerjaan di masa depan itu lebih banyak berfokus kepada hasil analisa data, kemudian bagaimana dampaknya dan apa yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Kemudian juga kita harapkan data yang ada di KPPN Medan 2 benar-benar dapat dimanfaatkan dengan maksimal dengan tim-tim yang ada untuk dianalisa dari berbagai segi sehingga kita dapat memberikan masukan terkait hal tersebut kepada satuan kerja kita maupun pemerintah daerah yang kita bawahi. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak Bu sudah hadir di podcast kita, podcast Komet Medan 2. Nggak terasa ya, udah banyak kita bincang-bincang bersama dengan Bu Sodang tentang shadow organization. Udah dapat nih gambaran besarnya tentang shadow organization itu seperti apa. Mungkin sebelum mengakhiri episode podcast kali ini, kembali diingatkan untuk seluruh sobat Komet dimanapun berada untuk terus mengupdate informasi seputar KPPN Medan 2 yang dapat diakses pada website resmi KPPN Medan 2 atau bisa juga kepoin langsung ke akun media sosial KPPN Medan 2 dan jangan lupa untuk di follow ya. Sampai berjumpa di episode podcast Komet berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.